Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Gustia Goncara Mahfitri, mahasiswa S2 Manajemen Logistik kelas 21B, NPM 211230106. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait hasil asesmen tengah semester untuk mata kuliah kepabeanan dan ekspor-impor. Pada asesmen ini terdapat 4 soal, di mana soal 1 sampai ketiga itu saling berkaitan, sementara untuk soal keempat merupakan studi kasus. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Untuk barang ekspor yang saya pilih yaitu meja kayu jati untuk keperluan rumah tangga. Nah, dalam melakukan proses ekspornya itu terdapat beberapa prosedur. Yang pertama itu tentu saja eksportir akan melakukan promosi yang dapat dilakukan melalui pameran serta katalog digital yang dapat diakses melalui media sosial. Selanjutnya, ketika pembeli tersebut sudah merasa tertarik, mereka akan mengirimkan inquiry yang akan dijawab oleh eksportir dengan overseat. Nah, jika tawaran tersebut cocok, maka importir akan mengirimkan order sheet dan juga kedua belah pihak itu akan melakukan penandatanganan kontrak. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu penerbitan LC sebagai jaminan pembayaran. Kemudian setelah LC tersebut diproses, eksportir itu melakukan penyiapan barang sesuai dengan kontrak, kemudian barang tersebut diperiksa dan dikemas. Kemudian setelah barang tersebut selesai atau sudah siap untuk dikirim, pihak eksportir akan mengajukan ke bea cukai untuk pengurusan dokumen ekspor dengan melengkapi beberapa dokumen seperti invoice, packing list, fee legal, dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya adalah pemesanan space kapal yang sesuai untuk membawa furniture kayu. Setelah itu, barang akan dikirim ke pelabuhan dan dilakukan proses pengecekan oleh bea cukai antara kesesuaian dokumen dan barang yang akan dikirim. Nah, jika lolos, barang itu akan dimuat ke atas kapal dan diterbitkan bill of lading. Nah, setelah barang berada di atas kapal, eksportir itu bisa mengajukan dokumen SKA jika memang diperlukan. Kemudian, eksportir juga bisa mencairkan pembayaran dengan menyerahkan dokumen ke bank seperti PIB, bill of lading, invoice, packing list, dan dokumen lainnya. Dan pada tahap terakhir yaitu pengiriman barang ke importir melalui pelabuhan. Soal kedua yaitu mengkategorikan, menentukan HS code, dan negara tujuan ekspor untuk produk meja kayu jati untuk keperluan rumah tangga. Nah, produk ini termasuk dalam kategori barang ekspor non-migas dan dalam subkriteria produk manufaktur yaitu furniture kayu. Nah, produk ini sebagai jenis barang jadi berupa meja yang terbuat dari kayu jati di mana memiliki nilai yang tinggi dan termasuk dalam komoditas unggulan. Kemudian untuk HS code-nya yaitu 9403.60.10 dengan penjabaran yaitu 94 merupakan kode untuk furniture, kemudian 9403 kode untuk furniture lain dan bagiannya. Selanjutnya 9403.60 adalah kode untuk furniture dari kayu lainnya. Dan 9403.60.10 merupakan HS code meja dari kayu untuk keperluan rumah. Selanjutnya, negara tujuan ekspor untuk produk meja kayu jati untuk keperluan rumah tangga. Nah, salah satu negara yang paling sering dituju yaitu Belanda. Dengan alasan yang pertama, karena Belanda itu termasuk dalam pasar Uni Eropa yang memiliki permintaan tinggi untuk barang furniture. Kemudian Belanda itu menjadi pintu masuk logistik untuk bagian Eropa. Dan yang terakhir yaitu karena Indonesia memiliki perjanjian kerjasama dagang serta fasilitas pembebasan bea masuk melalui SKA Form E atau Form IA. Soal ketiga yaitu apabila terjadi keterlambatan kapal selama 2 hari, pihak manakah yang bertanggung jawab dan apa solusinya? Nah, jika terjadi permasalahan seperti ini, pihak yang bertanggung jawab adalah shipping line. Kecuali jika keterlambatan itu disebabkan oleh force majeure seperti cuaca buruk, bencana alam, dan lain sebagainya. Kemudian sebelum menetapkan siapa yang bertanggung jawab, para pihak juga bisa melihat kembali isi kontrak dan Incoterms untuk menentukan tanggung jawabnya. Kemudian solusi yang dapat dilakukan
Yang pertama yaitu, mengkomunikasikan dan melakukan klarifikasi kepada pihak shipping line, serta meminta dokumen, notif of delay. Selanjutnya, kita bisa melakukan, klaim asuransi, di mana hal tersebut akan menutup kerugian yang dialami oleh perusahaan. Ada solusi lanjutan, yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar, permasalahan ini tidak terjadi di kemudian hari dan menimbulkan, kerugian yang cukup besar. Yang pertama, perusahaan itu dapat melakukan perencanaan cadangan, kemudian melakukan tinjauan kembali terhadap kontrak dan Incoterms, agar hal-hal atau permasalahan kecil, dapat dimasukkan ke sana sehingga dalam proses penyelesaiannya dapat lebih jelas. Kemudian yang terakhir yaitu selalu menggunakan, asuransi pengangkutan agar segala kerugian itu dapat tercover. Selanjutnya soal keempat berupa studi kasus, di mana sebuah perusahaan PT Sisa Jadi Kaya itu mendaur ulang logam sisa dengan cara dilebur, kemudian dicetak kembali menjadi pintu kamar mandi. Pertanyaannya, jika pintu tersebut diekspor, maka menggunakan origin kriteria apa? Jawabannya yaitu menggunakan origin kriteria substantial transformation atau change in tariff classification, di mana suatu barang itu dianggap berasal dari negara tertentu jika dalam proses produksinya terjadi perubahan HS code. Nah, dalam studi kasus ini dimulai dari bahan baku berupa logam bekas aluminium, di mana memiliki HS code 7602.00. Kemudian dilakukan proses peleburan dan pencetakan ulang, sehingga menghasilkan produk baru berupa pintu kamar mandi aluminium yang memiliki HS code 7610.10. Dengan adanya perubahan HS code ini, maka syarat change in tariff classification tersebut dapat terpenuhi. Demikian pemaparan saya mengenai asesmen tengah semester untuk mata kuliah kepabeanan ekspor-impor. Yang mana tadi kita sudah membahas terkait prosedur ekspor, kemudian kategori dan HS code, hingga adanya studi kasus terkait origin kriteria. Nah, semoga informasi ini dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang saya paparkan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih.